cabang bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tri sekarang ada di Universitas Ahmad Dahlan bersama pimpinan cabang Aisyah Bula, Kota Surabaya. Kita akan memasuki Museum Muhammadiyah yang berada di kawasan Universitas Ahmad Dahlan. Bagaimana dan apa saja yang ada di dalam, ikuti terus perjalanan Bunda Tri. 25 orang. Yang harus dipatuhi, yang pertama tidak boleh memegang ataupun menggeser semua koleksi yang ada di museum. Lalu yang kedua, tidak boleh makan atau minum di dalam museum. Yang ketiga, untuk kamar mandi ada di lantai 2 dan 4. Yang keempat adalah tidak boleh dokumentasi menggunakan handphone, tapi tidak boleh menggunakan flash, tripod maupun kamera profesional DSLR. Lalu selanjutnya museum kami sistemnya adalah one way, jadi kalau sudah menuju ke zona selanjutnya tidak bisa balik ke zona sebelumnya. Di setiap zona ada edukator, jadi kalau ibu-ibu ingin mengetahui lebih dalam bisa ditanyakan kepada edukatornya. Selanjutnya kalau ada barang yang mau dititipkan bisa dititipkan ke registrasi dan diambil ketika udah pulang. Oke. Ada yang mau ditanya, Bu? Baik, sebelumnya apakah tiketnya sudah ditempel? Belum. Tiketnya bisa dibagi dua, lalu yang kecil bisa ditempel di bagian yang terlihat. Yang besar bisa boleh bawa balik. Yang baru deh. Oke, makasih. Museum dia itu. Mari ibu-ibu. Terima kasih. Mari ibu bisa merapat ke sebelah sini. Baik, kita sudah berada di zona pertama. Dan zona pertama ini adalah zona pengantar atau biasa disebut sebagai zona pengisian. Nah, di belakang kita ini yang kita lihat ini adalah monumen besar yang memperingati 1 abadnya Muhammadiyah. Nah, di belakangnya nanti akan ada lukisan serta poster-poster dari Kongres serta Muktamar Muhammadiyah. Mungkin ibu-ibunya bisa merapat ke sebelah sini, kita bisa lihat lebih dekat lagi poster-poster lukisan dari para tokoh ketua umum Muhammadiyah. Nah, di sini sudah terdapat lukisan dari ketua umum Muhammadiyah, baik dari yang pertama maupun sampai yang terakhir. Pertama adalah Kiai Haji Dahlan, yang mana beliau seorang pendiri Muhammadiyah, dan juga yang terakhir adalah Dr. Haidar Nasir, yang mana beliau ini menjabat selama 2 periode. Muhammadiyah, baik yang pada masa lampau. Nah, nanti ibu sekalian akan lihat secara langsung foto-foto ini di zona-zona selanjutnya. Oke, ibu-ibu, penjelasannya sudah selesai. Saya kasih waktu untuk berfoto 1-2 menit ya sebelum. Semangatnya mana? Oke. Mengapa dinamakan zona pembawa cahaya? Karena di sini terdapat gelombang cekung yang di atasnya ada ventilasi cahaya, dan cahayanya ini semuanya mengarah ke gelombang ini. Maka dinamakan itulah kenapa dinamakan pembawa cahaya atau bridge the light. Nah, di belakang gelombang ini terdapat perpustakaan mini yang ada beberapa koleksi buku terbitan dari Muhammadiyah. Jika ibu ingin membaca buku-buku tersebut, bisa dibaca di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Museum ini juga dilengkapi dengan aplikasi yang di dalam aplikasi tersebut bisa men-scan koleksi-koleksi yang ada di sini.
Muhammadiyah di dalam negara tersebut. Menggunakan aplikasi Museum Muhammadiyah, terus kameranya diarahkan ke biogernya. Memang harus pasti baju baru. Ini video nggak bisa ya? Nggak bisa. Nasional yang juga berkecimpung di Muhammadiyah ya Ibu. Nah di dalam aplikasi tersebut juga bisa mengisikan beberapa tokoh di sini. Misal ibu-ibu mau informasi dari tokoh yang mana? Biar yang ini Farfan. Langsung keluar biografi singkat dari tokoh tersebut. Aplikasinya apa Mbak tadi? Museum. Tak apa sih Mbak? Ayo buka dulu ya. Gosip. Di Play Store Ibu bisa di-download. Yang mana di tengah-tengah kaligrafi itu ada jarum jam. Yang kalau misalkan ibu perhatikan lagi nih jarum jamnya tuh pemutarannya arah balik dari jarum jam seperti biasanya. Nah kenapa demikian? Karena nanti ibu-ibu sekalian akan diajak untuk bernostalgia atau kembali ke masa lalu pada masa Muhammadiyah berdiri. Jadi setelah ini ibu-ibu akan berada di zona berdirinya Muhammadiyah. Ini metodenya. Menggunakan kereta api. Lalu dari Semarang menuju Singapura menggunakan kapal Tiongkok. Dari Singapura menuju Makkah menggunakan kapal ini, yaitu kapal Mistria. Nah, di belakang ini merupakan penggambaran bagaimana perjalanan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berhaji. Apik ya kayak temenan. Sebelah sini bisa maju. Di sebelah sini ada gambaran bagaimana masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Jadi masyarakat Indonesia masih suka sabun gaya, masih suka mengambil saya Dari Surabaya. dari zona lanjutan dari zona sebelumnya, di mana zona sebelumnya itu tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mekah, kebetulan kita pertama kalinya, dan di zona ini Mekah yang kedua kalinya. Kenapa di sini ruangannya itu gelap dan serba hitam? Karena pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kedua kalinya mengalami banyak masalah seperti itu. Nah, di sini ini ada foto dari Masjid Gede Kabupaten Jakarta. Namun ini adalah ilmu falak atau astronomi Islam yang digunakan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menentukan arah kiblat. Jadi menggunakan arah itu. Lalu kita push arah ini. Nah, ini adalah gambar yang dibuat menggunakan kapur secara langsung. Karena itu di kamar ini tidak boleh menyentuh apapun karena ini dibuat langsung dengan kapur. Nah, di sini adalah sekali pembuatan ya Kak. Iya, jadi ini menggunakan kapur yang permanen. Tapi karena sangat besar, jadi takutnya kalau misalnya sudah nah, pada tahun 1889 Jakarta ini dirobohkan oleh para ulama. Karena pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan
diartikan sebagai legalitas Muhammadiyah. Jadi bahasanya masih